Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Andriansyah dengan NIM 2012-1113. Saya dari kelas Pendidikan Agama Islam C UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tafkhim dan tarkik. Tafkhim adalah sifat ketebalan pada suatu huruf di mana ketika ia diucapkan, posisi rongga mulut dipenuhi oleh gema suaranya, seakan-akan dipenuhi makanan. Sedang sifat sebaliknya disebut tarkik, yakni tipis, yang tentunya ketika ia diucapkan, posisi rongga mulut tanpa dipenuhi oleh gema suaranya. Apabila dilihat dari sifat-sifat tersebut, huruf hijaiyah terbagi menjadi 3, yaitu huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Yang pertama adalah huruf isti'la, terkumpul dalam khusodogtikidun, yakni kho, so, bo, gho, to, ko, dan zo, yang tingkat ketebalannya sebagai berikut. Jika huruf isti'la berharakat fathah dan sesudahnya berupa alif, misalnya sobiro, toba, toba. Keterangannya jenis ini paling tebal. Jika huruf isti'la berharakat fathah dan sesudahnya bukan alif, misalnya toba'a, doroba. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharakat fathah, misalnya maghriba, ma'la'i. Keterangannya jenis ini tebalnya di bawah poin yang A tadi. Kemudian jika huruf isti'la berharakat dhammah, misalnya tufi, buriba. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharakat dhammah, misalnya muqmahun dan wayubti'un, wayut'imuna. Jenis ini tebalnya di bawah poin yang B. Poin yang D, jika huruf isti'la berharakat kasrah, misalnya qismatun, dukhilat. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharakat kasrah, misalnya it'amu dan ikhraju. Jenis ini tebalnya di bawah poin C. Kemudian ro yang berada di awal atau tengah kata. Poin A, jika ro berharakat fathah, misalnya aro'aita atau rahmah. Poin B, jika ro berharakat dhammah, misalnya ruziqu dan kafaru. Jika ada ro mati terletak sesudah huruf yang berharakat fathah, misalnya arsalna. Kemudian poin D, jika ada ro mati terletak sesudah huruf yang berharakat dhammah, misalnya yurzaqun. Kemudian poin E, jika ada ro mati terletak sesudah huruf yang berharakat kasrah aridah, tidak asli, misalnya irji'i dan irka'u. Kemudian poin F, jika ada ro mati terletak sesudah huruf berharokat kasroh, baik aridah
maupun asliyah yang berada di akhir kata sebelumnya biasa disebut kasroh munfasilah. Misalnya ini rotabetum, Rabburhamhuma. Kemudian poin yang G, jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasrah asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang tidak berharokat kasrah. Kemudian yang ketiga, ro berada di akhir kata. Poin yang A, sesudah huruf berharokat fathah, misalnya wanhaur dan wala tazaru dan wal qamar yang diwakafkan atau di antara keduanya dipisah huruf sahih mati, misalnya wal asr yang diwakafkan. Poin B, sesudah alif, misalnya an-naru yang diwakafkan. Poin C, sesudah huruf yang berharokat dhammah, misalnya wa'mur dan wangzur dan bin nuzur yang diwakafkan atau di antara keduanya dipisah huruf sahih mati, misalnya ma'al usri yang diwakafkan. Poin D, sesudah waw mati, misalnya fis sudur yang diwakafkan. Kemudian lam, lafaz Allah. Poin yang A, jika lafaz Allah dibaca dari permulaan, misalnya Allahus Samad. Poin yang B, jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat fathah, misalnya huwallah. Kemudian poin C, jika lafaz Allah didahului huruf yang berharokat dhammah, misalnya Rasulullah. Kemudian poin kelima, alif. Poin yang A, jika alif terletak sesudah huruf isti'la, misalnya qala. Kemudian poin B, jika alif terletak sesudah lam, lafaz jalalah yang tidak didahului oleh huruf berharokat kasroh, misalnya yuridullah. Kemudian poin yang C, jika alif terletak sesudah ro yang tidak dibaca al-imalah, misalnya walau taro. Kemudian masuk kepada huruf-huruf yang dibaca tarqiq. Yang pertama huruf istifal, yaitu huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Kemudian yang kedua, ro yang berada di awal atau tengah kata. Poin A, jika ro berharokat kasroh, misalnya rijala. Kemudian min amrina. Kemudian poin B, jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah yang terletak di dalam satu kata, biasa disebut kasroh mutassilah. Dan sesudahnya bukan huruf isti'la, misalnya Fir'aun. Dan yang ketiga, ro yang berada di akhir kata. Poin yang A, jika ro mati baik asli maupun aridi atau tidak asli sesudah huruf berharokat kasroh, misalnya fatahhar, fakabbar, muzakkir, kemudian kudir yang diwakafkan, atau antara keduanya
dipisah huruf sahih mati yang bukan huruf isti'la, misalnya wala bikr, dan kemudian diwakafkan. Poin yang B, jika ro mati aridi atau tidak asli sesudah ya mati, misalnya wassulhu khair, kemudian khabir, kemudian basir yang diwakafkan. Kemudian lam, lafaz jalalah Allah, jika sebelum lafaz Allah didahului huruf yang berharokat kasrah, misalnya wa may yattaqillah, kemudian alif, jika alif tidak terletak sesudah huruf isti'la atau tidak terletak sesudah lam, lafaz jalalah, lafaz Allah, misalnya la raiba. Kemudian yang ketiga dapat dibaca tafkhim atau tarqiq. Yang pertama, ro di tengah kata, jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasrah asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat kasrah, misalnya kullu firq. Kemudian yang kedua, ro di akhir kata, jika akhir kata berupa ro mati tidak asli dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh namun dipisah oleh huruf isti'la yang mati atau sukun, ini hanya terdapat pada ainal qitr dan misr ketika diwakafkan. Kemudian surat Al-Fajr 4, idza yasr, kemudian an usr dimanapun berada dalam Al-Quran. Kemudian ada fa'asr dimanapun berada dalam Al-Quran. Kemudian ada 6 tempat di surat Al-Qamar, yaitu wan nuzur, dengan keterangan ketika wakaf pada lafaz-lafaz ini ilatnya hakikat sesudah ro adalah berupa ya yang dibuang, yakni ya tidak ada rasem. Keterangan ya pada lafaz idza yasr dan wan nuzur di dalam ilmu qiraat disebut al-zaidah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dimaklum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.